Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anakku kelas 8. Kembali bertemu dengan informatika. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang kelima, yaitu tentang dampak media sosial. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada materi ini adalah mengenal media sosial dan dampaknya, kemudian menggunakan media sosial dengan baik dan berguna dengan memperhatikan privasi dan hak dari orang lain. Nah, oke. Beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama adalah pengenalan media sosial. Yang kedua, perkembangan media sosial itu sendiri. Yang ketiga, peran media sosial. Yang keempat, dampak media sosial. Nah, perkembangan teknologi saat ini banyak membuat perubahan terutama di bidang komunikasi. Media sosial dihadirkan untuk membuat komunikasi dan berbagai kegiatan menjadi lebih mudah. Dengan adanya telepon pintar atau smartphone, fitur yang dimiliki seperti media sosial di dalamnya menjadi fenomena baru di kalangan masyarakat. Nah, hampir setiap orang di dunia ini memiliki akun media sosial. Tidak terlepas, bahkan anak-anak pun pasti memiliki akun media sosial. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran media sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama dalam kegiatan sosialisasi, bahkan pendidikan, ekonomi. Nah, sebenarnya media sosial ini sangat berdampak baik, tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Nah, kita masuk submateri yang pertama adalah tentang pengenalan media sosial itu sendiri. Nah, media sosial yang biasa anak-anak sebut sebagai medsos itu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dari kemajuan teknologi yang semakin canggih. Apa sih sebenarnya media sosial itu? Media sosial merupakan sebuah media dengan sistem online di mana penggunanya dapat berinteraksi secara aktif. Nah, media sosial ini berguna untuk berbagi, berkreasi, dan berpartisipasi dalam dunia maya. Selain itu, media sosial juga mampu mengubah komunikasi jarak jauh menjadi lebih dekat dengan memanfaatkan fasilitas internet yang ada. Nah, untuk anak-anak tahu, berdasarkan data We Are Social pada tahun 2019, ternyata pengguna medsos di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang, ya. Nah, oke, kita lanjut ke perkembangan media sosial. Nah, media sosial ini melalui banyak tahapan. Munculnya media sosial berawal pada tahun 1978 dengan ditemukannya sistem papan buletin atau disebut sebagai Bulletin Board System oleh Christensen dan Randy Suess. Mereka ahli bidang komputer. Nah, Bulletin Board System ini menjadikan pengguna dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik. Kemudian pada tahun 1995 muncullah situs GeoCities, ya. Nah, situs ini melayani web hosting yang berguna menyimpan data website agar dapat diakses dimanapun. Nah, kemudian pada tahun yang sama muncul sebuah situs yang disebut sebagai classmates.com yang merupakan situs jejaring sosial yang terbatas pada lingkungan orang-orang tertentu. Nah, setelah itu 2 tahun kemudian muncullah seekdegree.com, ya. Situs baru ini menawarkan situs jejaring sosial yang memiliki kelebihan dengan aplikasi yang dapat membuat profil, menambah teman, dan mengirimkan pesan.
Nah, kemudian pada tahun 1998 muncullah mesin pencarian populer yang disebut sebagai Google. Nah, ini sebagai mesin pencari utama di internet. Perkembangan medsos semakin melesat dengan ditemukannya situs yang bisa membuat blog pribadi, yaitu Blogger pada tahun 1999. Dan 2 tahun berikutnya muncullah Wikipedia, yaitu ensiklopedia online terbesar di dunia. Nah, berikut beberapa media sosial yang populer pada saat ini. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Twitter, keempat ada YouTube, kemudian ada Instagram. Nah, kita bahas sedikit satu persatu. Nah, oke. Facebook ini muncul pada tahun 2006, ya, didirikan oleh seseorang yang namanya Mark Zuckerberg. Sebenarnya ini bersama dengan teman-temannya dari mahasiswa Harvard University. Nah, Facebook merupakan tempat berbagi segala informasi, pengetahuan, bahkan berita, ya. Informasi yang dibagikan bukan hanya berupa teks, tetapi juga dapat berupa gambar ataupun video. Nah, pengguna Facebook dapat membuat profil yang dilengkapi foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, dan informasi pribadi yang lain. Pengguna pun masih dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dalam fitur obrolan. Nah, sekarang sejalan dengan perkembangan teknologi telepon pintar, Facebook juga membuat versi mobile. Aplikasi Facebook dapat diunduh di smartphone melalui store di sistem operasi mobile seperti Apple Store untuk iPhone dan Play Store untuk Android. Nah, beberapa manfaat Facebook. Yang pertama, bisa menambah teman baru. Kemudian mempererat hubungan kekeluargaan antar pengguna, dapat digunakan untuk mencari teman lama, mungkin teman dulu waktu SD, SMP, ya. Kemudian dapat mempertemukan seseorang dengan komunitas yang memiliki hobi yang sama. Yang selanjutnya dapat membantu orang lain dengan kita mengepost berita-berita, ya. Nah, maraknya penyalahgunaan Facebook menyadarkan pengguna untuk selalu waspada. Facebook sudah menyediakan fitur keamanan untuk melindungi penggunanya dari hal yang tidak diinginkan. Nah, pengguna dapat menggunakan pemeriksaan privasi untuk meninjau dan menyesuaikan pengaturan pengguna untuk memastikan bahwa pengguna berbagi dengan orang yang diinginkan. Jadi kita bisa menseleksi teman-teman yang mengikuti kita dalam Facebook. Kemudian yang kedua ada Twitter. Nah, Twitter ini muncul pada tahun 2006, ya, ditemukan oleh seorang sarjana lulusan New York University bernama Jack Dorsey. Nah, akibat popularitas Twitter tinggi, ya, Twitter banyak dimanfaatkan oleh semua orang dalam segala aspek. Contoh untuk kampanye politik, bisnis, dan media informasi lainnya. Nah, Twitter ini menampilkan apa yang sedang terjadi di dunia dan apa yang sedang orang bicarakan saat ini. Jika sesuatu terjadi, maka akan populer di Twitter. Pengguna dapat melihat apa yang sedang populer dibicarakan melalui lini masa atau timeline di media sosial ini. Nah, Twitter ini memungkinkan kita pengguna mengirim dan membaca pesan berbasis teks sampai 140 karakter. Nah, sekarang sudah bertambah hingga 280 karakter pada tahun 2017. Nah, teks tersebut disebut dengan tweet atau kicauan.
Nah, sebuah kata atau frasa atau topik yang paling banyak dibicarakan dalam Twitter disebut sebagai topik hangat atau disebut sebagai trending topic. Nah, untuk fitur keamanannya sendiri, Twitter membuat fitur yang dapat mengontrol hal yang pengguna lihat dan pengguna yang berinteraksi dengan kita. Beberapa fitur keamanan di Twitter, contohnya yang pertama, jika pengguna tidak ingin lagi melihat tweet dari seseorang di lini masa atau notifikasi pengguna tanpa memblokirnya, pengguna dapat membisukan atau membunyikan akun kapan saja. Yang kedua, pengguna dapat memblokir kata tertentu yang tidak ingin dilihat. Yang ketiga, selain kicauan atau tweet, pengguna juga dapat memilih untuk tidak melihat gambar tertentu yang dianggap sensitif. Yang keempat, fungsi pencarian aman akan menyembunyikan konten yang mungkin sensitif serta akun yang sudah diblokir. Kemudian yang selanjutnya adalah YouTube yang sering sekali kita gunakan. Nah, pada Februari 2005, situs YouTube didirikan oleh Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim ya. Berbeda dari medsos sebelumnya, YouTube merupakan media sosial yang berbasiskan grafis maupun video sebagai konten dominannya. Nah, YouTube memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Situs YouTube dilengkapi dengan fitur like, dislike, komen, share, dan subscribe, disertai juga dengan jumlah view. Nah, dalam YouTube terdapat fitur keamanan, yaitu fitur pelaporan untuk melaporkan konten yang tidak pantas sehingga dapat ditinjau oleh staf YouTube. Jika dirasa itu tidak pantas atau tidak baik untuk banyak orang, maka dia akan dihapus oleh YouTube atau di take down. Nah, fitur yang berisi konten ofensif atau serangan hanya dapat ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Kemudian yang keempat ada Instagram ya. Selain YouTube, media sosial lain berbasis grafis sebagai konten utamanya adalah Instagram. Dia ini dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Nah, fitur Instagram ini merupakan tempat mengunggah dan berbagi foto dan video kepada pengguna yang lain. Nah, dengan fitur like, comment, serta direct message menjadikan pengguna dapat saling berinteraksi. Nah, sekarang pun Instagram sudah dilengkapi dengan fitur story. Jadi pengguna dapat mengunggah video singkat dan hanya dapat diakses dalam waktu 24 jam. Untuk keamanan, maka Instagram ini dalam Instagram, pengguna dapat mengatur postingannya bersifat pribadi, sehingga hanya pengikutnya yang dapat melihat postingan yang sudah dikirim. Pengguna juga dapat memblokir pengikutnya. Nah, seseorang yang sudah diblokir tersebut tidak akan ada notifikasi jika sudah terblokir. Itu keunggulan dari Instagram. Nah, selain keempat media sosial tadi, ada juga media sosial berbasis pesan singkat yang berkembang pesat saat ini. Beberapa di antaranya adalah WhatsApp, Line, WeChat, dan KakaoTalk, beserta aplikasi-aplikasi yang lain. Salah satu keunggulan media sosial berbasis pesan singkat adalah adanya fitur percakapan grup dan broadcast ya. Oke, demikian dampak media sosial untuk bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan dengan peran media sosial
dan dampak media sosial itu sendiri. Oke, salam sehat, salam semangat, tetap belajar, tetap di rumah. Bu Ika akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.